Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Rian, selamat siang Mas dan Mbak sekalian. Izinkan saya untuk mempresentasikan modul saya pada kali ini yang berjudul Gangguan Mental Spesifik karena Kondisi Medis Umum Part 2. Untuk learning objektif pada modul kali ini adalah untuk dapat mengenali gejala neuropsikiatri yang dapat muncul pada beberapa kondisi medis umum, serta untuk dapat memberikan pertimbangan tata laksana untuk gejala neuropsikiatri akibat kondisi medis umum. Sebelum membahas terkait gejala-gejala neuropsikiatrinya, mungkin kita membahas sedikit terkait dikotomi dari mind and body dualism. Jadi pada perkembangannya di awal DSM-3, pembagian dari gangguan psikiatrik yang disebabkan oleh organik dan non-organik itu dibagi menjadi dua, yaitu organik dan non-organik. Namun pembagian seperti ini membuat kesan bahwa gangguan mental serasa tidak memiliki dasar fisik sama sekali, sehingga pada DSM-4 istilah ini diperbaiki menjadi primary mental disorder untuk gangguan mental yang benar-benar tanpa ada gejala gangguan organik, dan general medical condition. General medical condition ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu substance induced dan direct physiological effect on the central nervous system. Dalam perkembangannya di DSM-5 dikembangkan lagi. Jadi karena istilah primer dapat disalahartikan sebagai gangguan mental yang muncul pertama kali, maka primary mental disorder diubah menjadi independent mental disorder dan general medical condition diubah menjadi another medical condition. Untuk general medical condition yang akan kita bahas di modul kali ini adalah epilepsi, tumor otak, cedera kepala, gangguan demyelinisasi, infeksi, gangguan sistem imun, gangguan metabolik, gangguan endokrin, malnutrisi, dan toksin. Yang pertama kita bahas adalah epilepsi, karena ini merupakan salah satu kasus penyebab organik yang mungkin akan sering kita temui. Untuk pertimbangan diagnosa epilepsi pada kasus psikiatri ini cukup cukup besar karena 30-50% pasien dengan epilepsi memang akan mengalami kendala psikiatri dalam perjalanan penyakitnya. Dan kendala ini bisa diakibatkan karena akibat psikososial dari diagnosis epilepsi pada pasien sendiri atau efek psikologis dan kognitif dari obat antikonvulsan karena epilepsi memang membutuhkan terapi jangka panjang. Kemudian untuk gejala neuropsikiatrinya sendiri akan dibagi menjadi dua, yaitu iktal dan non-iktal. Untuk iktal itu adalah yang pada saat kejang, sedangkan non-iktal itu adalah di saat pasien tidak dalam kondisi kejang. Dan dibagi menjadi tiga, yaitu preiktal, post-iktal, dan interiktal. Untuk gejala yang muncul pada saat iktal biasanya akan tergantung dari lokasi kejang di otak. Jadi misalnya gelombang epileptiform terjadi di frontotemporal dengan gelombangnya terjadi di area parietal atau occipital, maka akan menimbulkan gejala neuropsikiatri yang berbeda. Untuk eh, periode interiktal sendiri ini nanti adalah periode di antar kejangnya, dan gejala neuropsikiatri yang terjadi akan dipengaruhi oleh peristiwa iktalnya sendiri, faktor psikososial, dan adanya faktor-faktor neuropsikiatri lain. Pada epilepsi, gangguan perilaku yang paling sering muncul adalah perubahan kepribadian. Jadi, justru psikosis atau agresi atau kekerasan itu malah tidak terlalu umum ditemukan. Dan epilepsi sendiri memang dibagi menjadi dua, yaitu generalized seizure dan partial seizure. Untuk general seizure sendiri, definisinya adalah terjadi jika aktivitas epileptik terjadi di seluruh bagian otak secara diffuse, dan biasanya pada periode postiktal ada gejala yang menyerupai clearing delirium dan bisa terjadi bermenit-menit atau jam. Problem psikiatrik yang terjadi pada general seizure biasanya adalah penyesuaian dengan gangguan neurologis yang kronik akibat kejang yang berulang, kemudian adanya efek kognitif behavioral akibat obat antikonvulsan. Di dalam general seizure ini ada yang disebut dengan petimal seizure atau absence seizure. Dia tuh dibedakan dengan general seizure yang biasa karena tidak muncul gejala khas kejang pada general seizure seperti tonik dan klonik. Tapi dia ditandai dengan adanya gangguan kesadaran singkat atau hilang kontak dengan lingkungan sekitar. Untuk petimal atau absence ini biasanya terjadi dalam usia onset anak, jadi usia 5-7 tahun, dan sangat jarang memiliki onset di dewasa. Tapi apabila terjadi pada onset dewasa, episodenya biasanya berupa episode psikotik, delirium yang mendadak dan rekuren. Kemudian kita masuk ke partial seizure. Partial seizure ini dibagi menjadi dua, yaitu adanya simple dan kompleks. Simple itu adalah tanpa perubahan kesadaran dan kompleks dengan perubahan kesadaran. Eh, Kompleks partial seizure ini juga biasa disebut dengan temporal lobe epilepsy, psychomotor seizure, dan limbic epilepsy. Mayoritas dari partial seizure ini ternyata adalah kompleks spatial seizure, dan 30%-nya memiliki gangguan mental mayor seperti depresi.
Di partial seizure ini juga memiliki periode preiktal, iktal, dan interiktal. Kemudian gangguan neuropsikiatri yang biasa terjadi pada preiktal itu biasanya adalah adanya perubahan sensasi otonom, misalnya seperti perubahan pernafasan, perubahan sensasi kognitif seperti dreamy states, kemudian adanya kondisi afektif seperti adanya rasa panik atau cemas, kemudian otomatisasi seperti mengecap. Kemudian pada periode iktal bisa terjadi berupa gangguan perilaku yang singkat, disorganized, dan adanya disinhibisi. Sekali lagi dinus bahwa terjarang melakukan perilaku kekerasan. Kita juga bisa menemukan adanya gejala kognitif seperti amnesia dan periode resolved delirium. Kemudian yang untuk interiktal ini, cukup banyak, yaitu adanya, paling sering tadi gangguan kepribadian. Fitur-fitur apa sih yang bisa muncul pada gangguan kepribadian di kondisi epilepsi? Bisa seperti adanya peningkatan religiusitas, peningkatan pengalaman emosional, atau adanya perubahan perilaku seksual. Peningkatan religiusitas ini misalnya jadi lebih aktif di acara keagamaan, adanya preokupasi terhadap nilai moral benar atau salah, adanya peningkatan ketertarikan pada isu global dan filosofikal, dan terkadang dapat menyerupai gejala prodromal skizofrenia. Untuk peningkatan pengalaman emosional ini, biasanya disebut juga dengan viscosity of personality dan paling terlihat saat, pasiennya kita ajak bicara. Jadi nanti orangnya jadi banyak bicara, ngomongnya berputar-putar, substansial, berulang-ulang, sangat pedantik, dan, sangat sulit bagi lawan bicara untuk menyingkir dari percakapan. Hal ini sering ditemukan pada temporal lobe epilepsi. Yang terakhir adalah adanya perubahan perilaku seksual. Ini bisa terjadi hiposeksual, bisa terjadi hyperseksual, atau deviasi preferensi seksual. Sehingga apabila terjadi perubahan, perilaku seksual mendadak, mungkin kita bisa pertimbangkan adanya partial seizure. Kemudian yang kedua adalah gejala psikotik. Gejala psikotik ini lebih sering terjadi pada periode interiktal dibandingkan dengan iktal. Dan 10% dari pasien dengan kompleks partial seizure setidaknya pernah mengalami gejala ini. Faktor resikonya adalah perempuan, dominan tangan kiri, memiliki onset kejang saat pubertas, lesinya berada di sisi kiri. Dan onsetnya biasanya didahului oleh perubahan kepribadian akibat epilepsi atau terjadi pada seseorang yang menderita epilepsi lama. Fitur psikotik yang bisa muncul di intellectual partial seizure itu adalah halusinasi atau delusi paranoid. Lalu bagaimana membedakan, pasien yang mengalami gejala psikotik akibat, partial seizure dan pasien dengan skizofrenia murni? Biasanya kita bisa melihat dari afek. Jadi untuk pasien yang, memiliki gejala psikotik karena partial seizure-nya, biasanya afeknya masih cukup hangat dan masih cukup appropriate. Serta biasanya gangguan proses pikir yang sering ditemukan itu adalah sirkumstansial atau gangguan konseptualisasi. Untuk, yang bisa muncul juga adalah fitur kekerasan atau gangguan mood. Kalau kekerasan itu jarang terjadi, tapi jika terjadi mungkin bisa ditemukan pada temporal lobe atau frontal lobe epilepsi. Untuk gangguan mood, bisa muncul tapi lebih jarang ditemukan dibandingkan dengan gejala psikotik schizophrenia-like. Salah satu gejala mood yang bisa ditemukan adalah adanya peningkatan percobaan bunuh diri pada pasien dengan epilepsi, tipenya gejalanya episodik, dan biasa ditemukan pada epilepsi di temporal lobe atau non-dominal cerebral hemisphere. Jadi bagaimana mendiagnosa dengan tepat jika gejala kognitif dan kesadaran tidak dominan dan hanya gejala psikiatris saja yang muncul? Jadi kita bisa membagi dua hal tersebut. Pertama, apakah pasien memiliki riwayat epilepsi sebelumnya atau pasien belum pernah ada riwayat epilepsi sebelumnya? Jika pasien pernah ada riwayat epilepsi sebelumnya, maka kita harus pertimbangkan gejala psikiatrik itu adalah merupakan evolusi dari gejala epilepsinya. Jadi kita harus mengevaluasi bagaimana ketaatan minum obatnya, periksa adanya kemungkinan gangguan mental yang berdiri sendiri, serta adanya efek samping dari pengobatan antikonvulsan jangka panjang. Apabila pasien belum pernah memiliki riwayat epilepsi, kapan kita mencurigai epilepsinya? Yaitu jika psikosisnya onset mendadak pada seseorang yang dianggap sehat psikologisnya, atau delirium onset mendadak tanpa sebab yang jelas. Kemudian riwayat gejala serupa dengan onset mendadak dan itu berulang, setipe seperti itu terus polanya. Kemudian atau gejala hilang itu gejalanya dapat hilang sendiri atau ketika dulunya pasien pernah memiliki riwayat pingsan tiba-tiba berulang. Kemudian kita masuk ke tumor otak. Jadi, pada pasien dengan penderita tumor otak ternyata 50%-nya tuh mengalami gejala mental, dan 80% dari kelompok pasien tersebut lokasi tumornya berada di area frontal atau limbik. Pada meningioma biasanya, nanti gejalanya itu akan bersifat
lokal karena tekanan itu ada di area yang terkena, sedangkan jika glioma maka akan lebih diffuse. Dan jika kita menemui pasien yang memiliki tumor dan ada gejala delirium, maka kita harus mempertimbangkan tumor yang berkembang cepat atau metastase. Apabila diikuti dengan inkontinensia urin atau gangguan inkontinensia usus, maka kita juga harus mempertimbangkan adanya frontal lobe tumor. Jika gejala psikiatri itu diikuti dengan gangguan ingatan dan speech, maka kita mempertimbangkanlah temporal lobe tumor. Kemudian untuk koloisis biasanya posisinya berada pada third ventricle dan akan menekan di encephalon. Sehingga nanti akan muncul gejala depresi, psikosis, emosi labil, dan ada sebuah gejala khas yang disebut dengan position dependent intermittent headache. Sekarang kita masuk ke cedera atau trauma kepala. Jadi ada pada cedera kepala ini ada sebuah diagnosa yang sering ditemukan, jadi demensia yang disebabkan karena head trauma atau post concussional syndrome. Biasanya terjadi pada usia 15 sampai 25 tahun dengan lebih banyak populasi laki-laki dibanding perempuan. Eee, Sekuele neuropsikiatri ini sering ditemukan pada pasien yang mengalami cedera kepala. Biasanya terjadi di seluruh pasien cedera kepala berat, 50% cedera kepala sedang, dan 10% cedera kepala ringan. Ini nanti akan, tergantung dari jenis head traumanya. Jadi ada yang disebut dengan penetrating head trauma dan blood head trauma. Kalau penetrating head trauma itu contohnya adalah bullet wound. Jadi gejalanya itu akan terlokalisasi di area tempat luka penetrasinya. Sedangkan jika blunt head trauma atau cedera kepala akibat benda tumpul, maka ada beberapa mekanisme yang terjadi. Pertama, otak terbentur di beberapa area karena adanya akselerasi dan deselerasi setelah momen trauma, sehingga disebut dengan focal contusion. Mungkin kita pernah dengar saat menjadi dokter umum adanya primary impact dari COPE dan secondary impact-nya yaitu counter COPE. Kemudian selain adanya beberapa area kontusio tadi, maka terjadi juga perenggangan parenkim otak sehingga akan terjadi yang namanya diffuse axonal injury. Kemudian nanti injury-injury itu akan berkembang menjadi edema dan hemorrhage di seluruh bagian otak. Gejala apa yang bisa muncul pada cedera kepala? Jadi bisa ada gejala kognitif dan gejala gangguan perilaku. Untuk gejala kognitifnya bisa berupa amnesia post-trauma, adanya penurunan kecepatan dalam proses informasi dan penurunan perhatian, peningkatan distractibility, defisit dalam kemampuan problem solving dan kemampuan mempertahankan usaha, serta juga bisa terjadi gangguan memori untuk memproses informasi dan disertai dengan gangguan bahasa. Untuk gangguan perilaku yang bisa muncul bisa depresi, peningkatan impulsivitas, peningkatan agresi, dan perubahan kepribadian. Nah, sekarang ada sedikit notes terkait tata laksana dari pasien cedera kepala, yaitu pasien dengan cedera kepala ternyata rentan mengalami efek samping dari obat antipsikotik. Sehingga jika kita menerapi pasien yang memiliki gangguan perilaku misalnya dengan riwayat cedera kepala, maka kita harus mulai dari dosis yang lebih rendah dan titrasi yang lebih peran. Jadi start low, go slow. Kemudian kita masuk ke gangguan demyelinisasi, yang paling sering di sini adalah, multiple sclerosis atau MS. Tapi ada beberapa diagnosis juga seperti ALS, amyotrophic lateral sclerosis, metachromatic leukodystrophy, adrenoleukodystrophy, dan beberapa diagnosis lain yang bisa menyebabkan gangguan neurokognitif dan perilaku. Kalau pada MS sendiri itu sebenarnya definisinya adalah sebuah, gangguan lesi multifokal pada white matter central nervous system yang disebabkan karena, katanya, viral infection atau gangguan pada sistem imun. Lebih sering ditemukan pada wanita dan biasanya terjadi di dewasa muda, usia 20 sampai 40 tahun. Gejala apa yang bisa muncul? Biasanya adalah gejala kognitif dan juga gangguan perilaku. Gejala kognitifnya itu bisa mild, bisa severe. Tapi yang paling ditemukan sering itu adalah gangguan memori. Untuk gangguan perilaku sendiri paling sering itu adalah, depresi yang, paling umum ditemukan sekitar 25 sampai 50%. Kemudian untuk perubahan kepribadian sekitar 20 sampai 40% dan bentuknya biasanya berupa iritabilitas, apati, dan, yang ketiga adalah adanya perubahan mood euforia. Untuk, psikosis itu malah jarang ditemukan pada kasus, MS ini. Kemudian untuk, infeksi, itu, ada beberapa penyakit yang sering kita temukan, misalnya seperti, herpes simplex encephalitis. Bentuk ini adalah, sebuah bentuk encephalitis vokal yang paling sering ditemukan, dan biasanya akan memunculkan gangguan neuropsikiatri jika terjadi di frontal dan temporal lobes.
Gejala neurokognitif dan psikiatrik yang biasa ditemukan pada HSE ini adalah gangguan memori, anosmia, halusinasi olfaktori dan gustatorik, gangguan kepribadian, psikosis atau perilaku bizar, dan biasanya ini juga bersama dengan terjadi partial complex seizure. Kemudian ada rabies encephalitis, ini yang khas di rabies itu adalah adanya hidrofobia, dan biasanya pada kasus rabies ini memang fatal, dalam hitungan hari atau minggu bisa memunculkan kematian. Untuk neurosifilis ini sebenarnya sudah tereradikasi, namun muncul kembali akibat meningkatnya jumlah penderita AIDS. Gejala psikiatrinya biasanya perubahan kepribadian seperti poor judgment, iritabilitas, rawa diri kurang, dan adanya waham kebesaran, dan bisa berprogresi menjadi demensia. Untuk gangguan sistem imun, mungkin kita bahas dulu dari HIV. HIV ini ada dua varian, yaitu HIV 1 dan HIV 2. Namun baru-baru ini ada varian baru yang disebut dengan HIV-O. Gejala neuropsikiatrik yang muncul pada kasus HIV itu adalah bisa demensia atau associated neurocognitive disorder lain. Untuk demensia ini, apabila ditemukan pada pasien HIV, ternyata merupakan sebuah pertanda prognosis buruk. Jadi ada sebuah trias gangguan memori psikomotor, adanya gejala depresi, adanya movement disorder. Sehingga dimunculkanlah adanya modified HIV dementia scale sebagai instrumen bedside untuk monitor progresi penyakit. Untuk associated neurocognitive disorder ini biasanya menurunnya ditandai dengan menurunnya aktivitas mental yang mengganggu fungsi peran. Untuk gejala psikiatrik yang dapat menyertai biasanya adalah yang paling sering menyertai ada cemas dan depresi yang muncul 5-20% pada kasus eh, penderita HIV, adanya substance use, dan juga adanya AIDS mania. Jadi ada yang paham bahwa seorang pasien ini sembuh dari HIV-nya dan akhirnya memunculkan pasien itu adanya dorongan untuk berperilaku lebih beresiko. Misalnya obat-obatan atau seks bebas seperti itu. Ini lebih kronik daripada episodik yang biasanya kan kalau gangguan mood manik itu kan dia sifatnya episodik, tapi pada asmania ini dia sifatnya lebih kronik. Untuk remisinya juga sporadik dan akan sangat mudah untuk relapse jika pasien berhenti dari terapinya. Kemudian untuk depresi biasanya memiliki hubungan yang kompleks dengan HIV karena tidak hanya karena gangguan organiknya saja, tapi HIV sendiri juga masih banyak sekali stigma sosial, faktor psikososial yang bisa berpengaruh terhadap munculnya depresi. Ini adalah sebuah gambaran hubungan bagaimana depresi dan HIV ini bisa saling berhubungan. Jadi depresi adalah faktor resiko untuk munculnya HIV karena perilaku seseorang yang depresi itu cenderung melakukan misalnya meningkatkan kecenderungan untuk melakukan substance abuse. Kemudian adanya self destructive behavior. Jadi seseorang dengan depresi lebih cenderung memilih pasangan yang buruk, memilih pasangan nggak pilih-pilih, yang suka selingkuh misalnya, sehingga dia memiliki resiko terkena HIV dari pasangannya. Contohnya seperti itu. Dan HIV pun juga meningkatkan resiko munculnya depresi, karena HIV bisa menimbulkan lesi langsung di bagian otak subkortikal, stres kronis, menimbulkan isolasi sosial, dan adanya demoralisasi yang intens sehingga riskan sekali pasien dengan HIV itu bisa terkena depresi. Selain HIV ada juga sistemik lupus eritomatosus. 5-50% dari SLE ini ternyata memiliki gejala psikiatri di presentasi awal dan 50% akan mengalami gejala neuropsikiatri pada perjalanan penyakitnya. Untuk gejala-gejala yang bisa muncul seperti depresi, insomnia, emosi labil, kecemasan, confusion, dan sayangnya SLE ini kan membutuhkan terapi steroid jangka panjang dan terapi steroid ini akan memperburuk lagi gejala mania dan psikosis. Kemudian ada juga gangguan sistem imun yang disebut dengan anti-NMDA, N-methyl diaspartate receptor encephalitis, dan gejala yang muncul bisa menyerupai gejala skizofrenia. Pada NMDA reseptor encephalitis ini yang lebih sering muncul di wanita, gejalanya bisa berupa disosiatif, amnesia, dan halusinasi yang biasanya cukup jelas. Untuk gangguan endokrin, di sini ada gangguan hormon tiroid. Untuk hipertiroid bisa muncul gangguan orientasi, memory judgment, delusi dan halusinasi serta mania. Dan pada hipotiroid bisa muncul paranoia, depresi, hipomania, dan adanya perlambatan progresi pikir. Apabila sudah muncul delirium, maka biasanya kondisi hipotiroidnya sudah cukup berat. Ada hormon paratiroid juga, jadi paratiroid itu kan berpengaruh dalam metabolisme kalsium, sehingga patologi hiper atau hipokalsemia itu bisa memunculkan gejala neuropsikiatri seperti delirium atau perubahan kepribadian. Untuk adrenal disorder, eh, kelenjar adrenal ini kan merupakan bagian dari metabolisme kortisol, sehingga
apabila ada gangguan dalam produksinya, misalnya memunculkan insufisiensi adrenokortikal kronis, maka bisa memunculkan gejala apati atau confusion. Sedangkan peningkatan kortisol yang berlebih maka bisa menimbulkan gangguan mood sekunder. Karena kita kortisol atau HPA aksis itu kan berperan dalam sistem mood kita. Jadi bisa memunculkan depresi agitasi, peningkatan keinginan bunuh diri, atau skizofrenia-like symptoms. Untuk gangguan metabolik ini mungkin malah sebuah kasus yang sangat sering kita temukan karena sering sekali menjadi salah satu sebab kenapa kita dirabri oleh sobat kita dari OPD. Jadi gangguan metabolik merupakan salah satu penyebab yang paling umum dari disfungsi otak. Disebut dengan metabolic encephalopathy. Biasanya berupa perubahan mendadak dan cepat dari kesadaran, perilaku, dan jika itu terjadi, jadi kalau kita menemukan pasien ini mengalami perubahan mendadak yang cepat dari kesadaran perilaku, maka pertimbangkanlah gangguan metabolik sebagai kausa. Tanda awalnya biasanya adalah adanya gangguan memori, terutama risal memori dan gangguan orientasi. Jika itu ditambahkan dengan agitasi, cemas, hiperaktif, atau adanya gejala diam, menarik diri, dan inaktif, jika dibiarkan saja, dia bisa berkembang menjadi delirium atau confusion, dan nanti bisa menjadi apati hingga koma. Gangguan metabolik apa saja yang bisa ditemukan, yaitu bisa hepatic encephalopathy, jadi muncul pada kasus liver failure berat, memiliki karakteristik seperti asterixis, yaitu tremor, ketika seseorang menjaga posisi ekstremitas, hiperventilasi, gangguan kesadaran dari drowsiness sampai koma. Kemudian uremic encephalopathy, berupa gangguan memori, kesadaran, dan orientasi, bisa diiringi dengan sensasi merambat atau taktil di badan dan adanya cegukan berulang, seperti muscle twitching. Kemudian bisa hipoglikemik encephalopathy. Ini bisa disebabkan karena adanya produksi insulin endogen eksesif atau administrasi insulin eksternal. Nanti gejalanya bisa menyerupai halusinasi, disorientasi, atau confusion. Kemudian ada acute intermittent porphyria. Ini adalah sebuah gangguan pada biosintesis heme. Jadi terjadi akumulasi berlebih dari porfirin. Nanti gejala psikiatri yang muncul bisa psikosis, kecemasan, insomnia, gangguan depresi, dan ternyata 0,2 sampai 0,5% penderita gangguan psikiatri kronis adalah sebuah undiagnosed porfiria. Dan pada pasien dengan porfiria ini kita harus sangat menghindari penggunaan barbiturat. Nah, ternyata malnutrisi juga bisa menyebabkan gejala-gejala neuropsikiatri, misalnya defisiensi niacin. Disebut dengan pellagra, nanti ada gejala 5D, yaitu dermatitis, diare, delirium, demensia, and death. Berhubungan dengan alkohol abuse, diet vegetarian, kelaparan, dan kemiskinan. Biasanya akan mengalami perbaikan cepat dengan terapi asam nikotinik. Pada sakit yang cukup lama, biasanya demensianya akan membaik lebih lambat dan incomplet. Untuk defisiensi tiamin atau B1 disebut dengan beriberi, biasanya memunculkan gangguan kardiovaskular dan neurologis. Dan pada psikiatri makin akan memunculkan Wernicke-Korsakoff syndrome karena biasanya defisiensi tiamin ini terjadi pada chronic alcohol abuse. Gejalanya nanti apati, depresi, dan iritabilitas, nervousness, dan gangguan konsentrasi memori. Pada B12, ini karena penyerapannya di usus, maka apabila terjadi gangguan penyerapan di usus, akan memunculkan defisiensi kobalamin. Nanti biasanya akan ada anemia makrositik megaloblastik kronis. Untuk gangguan yang muncul ternyata mirip apati, depresi, dan irritability juga, tapi akan juga ada gangguan saraf perifer, spinal cord, dan moodiness juga. Untuk toksin, mungkin ini lebih jarang kita temui, tapi ada beberapa yang dibahas juga di buku Kaplan, yaitu keracunan merkuri. Biasanya akibat organiknya adalah karena konsumsi ikan atau gandum yang terkontaminasi dan adanya konsumsi inorganik merkuri. Untuk gejala yang bisa muncul ada depresi, iritabilitas, gangguan kognitif, cerebral ataksia, nyeri kepala, tremor, dan kelemahan. Untuk timbal atau LED itu biasanya butuh beberapa bulan sampai gejala keracunan timbal muncul dan baru muncul jika kadar timbal di tubuh lebih dari 200 mg per liter. Mortalitasnya tinggi dan terapi yang kita bisa berikan adalah untuk membantu tubuh meningkatkan ekskresi timbal dengan kalsium disodium edetat selama 5 hari. Dan salah satu gejala yang lumayan sering muncul adalah excited delirium. Untuk mangan atau manganese madness itu biasanya munculnya seperti tertawa patologis, nightmares, halusinasi, adanya perilaku kompulsif dan impulsif ditambahi dengan adanya tanda-tanda lesi di basal ganglia dan sistem piramidal seperti adanya wajah topeng, bicara monoton, rigiditas, dan gangguan gait. Berikut itu adalah modul saya terkait gangguan neuropsikiatrik pada
kondisi medis umum. Ini adalah daftar pustaka dari APA dan Kaplan. Terima kasih, mohon masukannya Dokter Ian dan Mas dan Mbak.